Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah terobosan ilmiah yang jujur aja mengubah cara kita melihat sampah. Bayangin, para ilmuwan berhasil mengubah limbah biasa jadi bahan super kuat yang ramah lingkungan. Ini cerita tentang kecerdasan manusia yang bisa bikin masa depan kita jadi lebih hijau. Yuk, kita selami bareng-bareng. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin meja, lemari, atau lantai kayu di rumah kamu itu bisa nyatu dan kokoh? Jawabannya, lem. Perekat yang nggak kelihatan ini ada di mana-mana loh. Tapi ternyata di balik kekuatan yang kita andalkan setiap hari, ada harga yang harus dibayar. Sip, sekarang kita masuk bagian pertama. Kita bakal bongkar nih, kenapa lem standar yang dipakai di industri itu sebenarnya punya beberapa masalah serius yang perlu kita tahu. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, resin fenol formaldehida atau kita sebut aja PF. Nah, ini dia jagoannya industri kayu. Kuat banget, tahan air, pokoknya andalan deh. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, kekuatannya ini ada tapinya. Jadi, masalahnya apa aja? Pertama, bahannya dari minyak bumi. Kita semua tahu kan sumber daya ini makin susah dan mahal. Kedua, proses produksinya sendiri itu mahal. Dan yang paling bikin ngeri nih, resin ini bisa melepaskan formaldehida. Itu loh gas berbahaya yang berpotensi jadi pemicu kanker. Tiga masalah gede inilah yang bikin para ilmuwan putar otak buat cari solusi. Nah, di tengah masalah tadi, muncullah calon pahlawan dalam cerita kita. Ada satu bahan alami yang jumlahnya melimpah ruah, yang kelihatannya bisa jadi jawaban dari semua masalah. Tapi, ya namanya juga pahlawan, pasti ada aja kelemahannya. Dan pahlawannya adalah lignin. Lignin ini sebenarnya lem alami yang bikin pohon jadi super kuat. Dan tahu nggak, industri kertas itu ngebuang jutaan ton lignin tiap tahun. Jadi ini statusnya cuma limbah. Padahal dia ramah lingkungan, nggak beracun, dan banyak banget. Di atas kertas sih, ini udah jadi pengganti sempurna buat bahan dari minyak bumi tadi. Tapi ya itu, ada tapinya lagi. Nah, ini dia biang keroknya. Kutipan dari penelitian ini ngejelasin masalahnya dengan pas. Gampangnya gini, struktur molekul lignin itu rumit dan padat banget. Jadi bagian-bagian penting yang seharusnya bisa bereaksi itu malah ngumpet di dalam, ketutupan. Istilah kerennya itu hambatan sterik. Biar gampang bayanginnya, gini deh. Anggap aja, kamu mau ngecharge HP tapi stop kontaknya itu ketutupan sofa yang berat banget. Stop kontaknya ada, listriknya ada, tapi kamu nggak bisa nyolok karena kehalangan. Nah, lignin itu kayak gitu. Colokan-colokan kimianya itu ada, tapi ketutupan sofa dari strukturnya sendiri. Makanya dia jadi nggak efektif buat jadi lem. Dan disinilah bagian paling kerennya. Para ilmuwan nemuin cara jenius buat mindahin sofa itu. Mereka berhasil ngebuka semua stop kontak yang tadi ngumpet dan ngelepasin semua kekuatan si lignin. Dan ini dia hasilnya. Lihat deh bedanya. Jelas banget kan? Yang kiri itu lignin biasa, bentuknya gede-gede, ngegumpel gitu. Nah, yang kanan itu hasil rekayasa mereka, nanolignin. Jauh lebih kecil, lebih halus, dan seperti yang bakal kita lihat, kekuatannya juga beda jauh. Sekarang kita lihat angkanya. Ini bukan sembarang angka loh. Dengan mengubah lignin jadi partikel nano, luas permukaannya itu loncat sampai hampir 10 kali lipat. Dan volume porinya juga naik 11 kali lipat. Gila kan? Nah, angka-angka inilah kuncinya. Jadi artinya apa sih? Sederhananya gini. Karena permukaannya jadi jauh lebih luas, colokan-colokan yang tadi kita bahas itu jadi terekspos semua. Mereka siap buat bereaksi. Nggak ada lagi yang ngumpet di balik sofa. Inilah yang bikin nanolignin jadi bahan super reaktif dan super efektif. Oke, teorinya udah keren banget. Tapi, gimana performanya pas diuji beneran? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, pembuktiannya. Kita lihat hasil tes dari lem baru berbasis nanolignin ini yang namanya NLPF. Dan hasilnya, wow, benar-benar di luar dugaan. Lihat grafiknya deh. Standar nasional itu cuma minta kekuatan 0,7 megapascal. Lem nanolignin yang baru ini tembus 1,30 MPa. Itu hampir 2 kali lipat dari standar dan jelas jauh lebih kuat dari lem lignin versi lama. Biar lebih mantep lagi nih ya, kekuatannya itu 1,85 kali lipat dari standar nasional yang udah ketat banget. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini lompatan raksasa. Dan ingat, ini semua dari bahan limbah loh. Terus gimana soal keamanannya? Kan tadi kita bahas soal gas formaldehida yang bahaya itu. Nah, lihat data ini. Standar keamanan paling ketat, N0, batasnya itu 0,5 mg per liter.
Lem nanolignin ini emisinya cuma 0,40, jauh di bawah batas aman. Jadi, ini bukan cuma lebih kuat, tapi juga lebih aman buat kesehatan kita. Nah, yang ini nih, ini penting banget buat industri. Suhu curing itu maksudnya panas yang dibutuhin buat ngerasin lemnya. Lem nanolignin ini bisa keras di suhu 145 derajat Celcius aja, jauh lebih adem dibanding yang lain. Artinya apa? Hemat energi, hemat waktu, dan ujung-ujungnya hemat biaya produksi. Ini kemenangan besar. Oke, jadi apa kesimpulan dari semua ini? Terobosan ini tuh bukan cuma keren di laboratorium aja, tapi punya dampak yang gede banget buat dunia nyata. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Jadi, intinya kita dapat apa? Solusi yang lebih kuat dari standar yang ada. Lebih aman buat kita semua. Lebih murah karena pakai limbah dan hemat energi. Dan yang paling penting, lebih hijau karena gantiin minyak bumi. Ini benar-benar solusi menang-menang-menang yang komplit. Kutipan dari para penelitinya ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini bukan cuma soal bikin lem yang lebih bagus, tapi soal nemuin cara baru yang lebih cerdas dan berkelanjutan buat bikin bahan-bahan penting di sekitar kita. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Kalau limbah kertas aja bisa jadi lem super kuat, coba bayangin, potensi apa lagi yang sebenarnya ngumpet di tumpukan sampah di sekitar kita? Limbah apa lagi ya yang selama ini kita anggap nggak berguna? Padahal bisa jadi kunci buat terobosan hebat selanjutnya. Oke deh, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih banyak udah menyimak.